Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ku perlukan Engkau Tuhan, ku perlu Kau pimpin langkahku, berjalan dalam Roh-Mu Tuhan. Tuntunlah, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sungguh Kau Allah yang baik. Sudah menolong menyertai kami, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa. Saat ini sebelum aktivitas kami mulai Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua dimanapun kami berada, supaya kami mengerti firman-Mu boleh berguna, bermanfaat buat kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka di dalam Kejadian 22 ayat 17. Jadi pada bulan ini kita memasuki tema yang baru, ya, terkait dengan nilai-nilai, di mana pada bulan-bulan yang sebelumnya honoring God, bagaimana kita menghormati Allah, kita taat kepada Allah. Dan pada saat ini kita masuk
tema yang baru terkait dengan kedewasaan rohani, dan kita lihat sebelumnya kita baca Kejadian 22 ayat 17. Saya bacakan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Haleluya. Tema pada saat pagi hari ini, ya, subtema dari kedewasaan adalah visioner, ya, memiliki visi yang jauh ke depan. Itu adalah ciri dari kedewasaan rohani. Kita lihat, ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham di Kejadian 22 ayat 17 ini, itu merupakan peneguhan janji Allah, di mana merupakan buah ketaatan dari Abraham. Jadi dalam Kejadian 22 ini, kita baca mulai dari ayat yang pertama. Di situ dilihat bagaimana Allah memerintahkan Abraham untuk memberikan korban persembahan, ya, di mana Ishak, ya, anak yang ditunggu-tunggu sebagai janji Allah, itu diminta oleh Allah untuk dikorbankan, ya. Dan saya persingkat bahwa Abraham kemudian taat melakukan, ya, apa yang diminta oleh Allah, dan kemudian Allah melihat bahwa hal itu adalah baik. Jadi kalau kita lihat di Kejadian 22 ayat 16, ya, di situ dikatakan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, baru kita masuk di ayat 17 tadi, ya. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi dalam hal ini sebetulnya janji ini bukan hal yang pertama disampaikan oleh Allah. Sudah beberapa kali disampaikan oleh Allah. Jadi ini adalah peneguhan, ya. Dan kalau kita lihat di dalam Kejadian 15 ayat 5, di situ Allah sendiri yang mengajari Abraham untuk menjadi seorang yang visioner. Ya, kita lihat Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, jadi Allah sendiri yang mengajari Abram untuk memiliki sikap yang visioner. Abram disuruh keluar, ya, memang tidak dikatakan keluar dari mana, tapi besar kemungkinan ini dari kemah, di dalam kemah, karena Abram hidup berpindah-pindah, ya. Dan begitu dia keluar, dia lihat, ya, ini berbicara, ya, kedewasaan dan visioner itu berbicara pandangan yang melebihi dari pandangan yang mungkin sehari-hari dia lihat, ya, suatu pandangan yang terbatas. Setiap hari dalam aktivitas dia di padang, membelakan kambing domba, kembali ke kemah, itu saja yang dia lihat. Tetapi Allah mulai mengajari Abraham dengan hal yang baru, perspektif yang baru, paradigma yang baru. Barangkali sehari-hari Abraham sifatnya terbatas, ya. Itu lagi yang dia lihat, gitu, ya. Nah, di dalam Kejadian 15 kita lihat yang tadi kita baca, ya. Di situ ada percakapan antara Abraham dengan Allah.
antara Abram dengan Allah, ya. Di ayat 1 di situ Allah terus meneguhkan janjinya. Ya, aku adalah perisaimu. Jangan takut, upahmu akan sangat besar. Tapi Abram, ya, masih mengeluh karena perspektif dia, pandangan dia terbatas. Di ayat 2 dia katakan, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu." Ya. Kejadian 15 ayat 3, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Ayat 4, Allah tegaskan, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5, Allah bilang, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi di dalam Kejadian 22 tadi itu pengulangan. Ya. Di situ dikatakan, lihat, ya, perspektifnya selalu diajak oleh Allah untuk supaya berubah. Dan di dalam 15 ayat 5 ini, Kejadian 15 ayat 5, Abram dibawa keluar, diajari oleh Allah. Lihat jauh ke depan gitu ya. Lihat, hitung bintang-bintang, hitung ke langit, lihat ke langit. Kita lihat lagi di dalam Kejadian 13 ketika Abram berpisah dengan Lot, ya, Kejadian 13. Ya, ketika mereka berpisah, ya, di situ sebetulnya Allah juga sudah bilang kepada Abram, ya. Ya, kita lihat Kejadian 13 ayat 16. Kejadian 13 ayat 16, ya. Dan aku akan menjadikan keturunan seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Gitu ya. Jadi, dalam hal ini, Allah sendiri yang terus menaruhkan di dalam hatinya Abram untuk menjadi seorang yang visioner. Ya. Karena Allah sendiri yang melatih Abram menjadi dewasa. Ya. Allah sendiri yang melatih Abram untuk memiliki pandangan jauh ke depan bahwa keturunannya itu akan banyak. Allah sendiri yang melatih Abram untuk keluar. Dia memiliki kemampuan untuk keluar dari suasana yang nyaman mungkin. Sehari-hari itu yang dilihat. Pandangan yang terbatas, perspektif yang terbatas, paradigma yang terbatas, untuk memiliki cara pandang yang baru. Untuk memiliki visi jauh ke depan. Kita sebagai orang-orang yang tebus oleh darah Yesus, setelah kita menjadi anak Allah, kita pun menerima janji Allah. Dan melalui firman-Nya, melalui penggembalaan, kita semakin dilatih, dibimbing, dibina. Di GPDI Tiberias Bogor, melalui firman yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, Allah terus mengingatkan kita, membuka pandangan kita, membuka mata rohani kita, sehingga kita boleh memiliki visi yang jauh ke depan. Dan itu adalah ciri orang yang dewasa. Barangkali kita mengatakan, saya sudah tua mungkin. Apalagi yang perlu saya lakukan? Toh saya sudah melampaui usia segini. Biarlah anak-anak muda sajalah yang memiliki visi. Firman ini datang kepada semua kita yang ada, siapapun itu. Karena Allah ingin memakai kehidupan kita. Dan melalui hidup kita, kita menjadi berkat buat banyak orang. Visi Allah itu akan menjangkau banyak hal. Nama Tuhan yang dipuji, dimuliakan. Kita mengucap syukur untuk firman ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh diingatkan kembali
bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang menjadi perisai kami, menjadi pembela kami, dan juga Allah yang melatih kami untuk menjadi dewasa, memiliki visi, pandangan yang jauh ke depan, memiliki perspektif yang baru, paradigma yang baru, dan Engkau Allah yang akan memakai kehidupan kami. Semakin hari kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan dalam hati kami, tanamkan dalam hati anak-anak kami, dalam hati pemuda-pemuda kami, dalam hati orang-orang tua, kami memiliki visi yang jauh ke depan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami ucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah